Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ajiz, mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan dan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi, masalah-masalah ekonomi, serta manfaat ilmu ekonomi dan metodologi ilmu ekonomi, serta perkembangan ekonomi mikro-mikro. Ekonomika pengantar 2, kelompok 1, Abdurrahman Ajiz, Asep Mulyana, Cut Meinijai. Pertemuan ke-1, ruang lingkup ilmu ekonomi. A. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan pengertian ilmu ekonomi. 2. Mendeskripsikan masalah-masalah ekonomi. 3. Mendeskripsikan barang dan jasa. 4. Mendeskripsikan barang ekonomi dan barang bebas. 5. Mendeskripsikan barang akhir, barang modal, dan barang antara. 6. Mendeskripsikan manfaat ilmu ekonomi. 7. Mendeskripsikan metodologi ilmu ekonomi. 8. Mendeskripsikan ruang lingkup ekonomi. 9. Mendeskripsikan perkembangan teori ekonomi mikro makro. B. Uraian materi. 1. Pengertian ilmu ekonomi. Menurut Prof. P.A. Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai berikut. Ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa datang. Menurut Sadono Sukirno mengatakan bahwa ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Menurut Mankiw mengatakan bahwa bagaimana masyarakat memanage sumber-sumber daya yang langka atau terbatas. 2. Masalah-masalah ekonomi. Masalah-masalah ini timbul karena kenyataan sumber-sumber yang ada terbatas jumlahnya, langka atau scarcity. Antara lain, A. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyaknya. B. Bagaimana barang tersebut diproduksi. C. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nomor 3. Barang dan jasa. Barang adalah benda-benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jasa adalah benda yang tak berwujud tetapi dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomis adalah barang yang mempunyai kegunaan dan langka, yaitu jumlah yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat, atau dengan kata lain barang ekonomis. Barang ekonomis adalah barang yang terbatas jumlahnya atau langka dan memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Barang bebas adalah barang yang tersedia dalam jumlah melimpah, dalam kurung tidak langka, dan tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. 5. Barang akhir, barang modal, dan barang antara. Barang akhir adalah barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Barang modal adalah sebagian barang dihasilkan bukan untuk memenuhi langsung kebutuhan konsumen, melainkan digunakan untuk menghasilkan barang-barang lain. Barang antara adalah barang-barang yang belum menjadi barang akhir dan masih akan diproses lagi sebelum dapat digunakan oleh konsumen. 6. Manfaat ilmu ekonomi. A. Memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. B. Membantu memahami masyarakat. C. Membantu memahami masalah-masalah internasional. D. Bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi. Nomor 7. Metodologi ilmu ekonomi. A.
Teori ekonomi adalah pernyataan atau sekumpulan pernyataan tentang sebab, akibat, aksi, dan reaksi. B. Model ekonomi merupakan pernyataan formal sebuah teori. C. Metode deduktif adalah metode pengambilan keputusan untuk hal khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan metode induktif adalah mengambil kesimpulan untuk hal-hal umum dari hal khusus. D. Ceteris paribus dan fallacy of complexity. E. Ekonomi positif dalam kurung pandangan positif dan ekonomi normatif dalam kurung pandangan normatif. 8. Ruang lingkup ekonomi. A. Ekonomi mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Aspek yang dianalisis dalam ekonomi mikro: 1. Interaksi di pasar barang. 2. Tingkah laku pembeli dan penjual. 3. Interaksi di pasar faktor produksi. B. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari atau menganalisis seluruh kegiatan perekonomian, bersifat global dalam kurung agregat, dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Aspek yang dianalisis dalam teori ekonomi makro antara lain: 1. Tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat dalam kurung output agregat dalam perekonomian yang meliputi A. Pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga. B. Pengeluaran pemerintah. C. Pengeluaran perusahaan atau investasi. D. Ekspor dan impor. 2. Pengeluaran agregat. 3. Pengangguran. 4. Inflasi. 9. Perkembangan teori ekonomi mikro makro. A. Teori ekonomi mikro sebagai teori ekonomi klasik. Titik awal perkembangan ilmu ekonomi modern dianggap dimulai pada saat Adam menerbitkan bukunya yang berjudul An Incursion into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang kemudian dikenal sebagai Wealth of Nations dalam kurung 1776. Di dalam buku tersebutlah Smith merintis pemikiran baru tentang analisis ilmu ekonomi dengan melepaskannya dari belenggu teori moral dan teologis. Lebih lanjut, Adam Smith menyatakan bahwa alam semesta yang berjalan serba teratur, sistem ekonomi pun akan mampu memulihkan dirinya sendiri karena ada kekuatan pengatur yang disebut sebagai tangan-tangan tak terlihat atau tangan gaib. Adam Smith sangat percaya bahwa mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien jika pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Seorang ekonom Prancis, Jean Baptiste dalam kurung 1767 sampai 1832 mematangkan pemikiran Smith dengan melontarkan pendapat yang sekarang dikenal dengan hukum Say dalam kurung Say's Law. Supply creates its own demand. Dalam bukunya Treatise on Political Economy dalam kurung 1803, maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa barang dan jasa yang diproduksi pasti terserap oleh permintaan sampai tercapai keseimbangan pasar. Keyakinan terhadap keampuhan mekanisme pasar boleh dikatakan mencapai puncaknya ketika Leon Walras dalam kurung 1834 sampai 1910 berhasil menyusun model ekonomi keseimbangan pasar simultan yang menjadi dasar analisis model keseimbangan umum. Model Walras adalah penerjemah secara matematis terhadap keyakinan Adam Smith.
Say dan ekonomi lain tentang keampuhan mekanisme pasar, seorang ekonom dikelompokkan sebagai ekonomi klasik, sedangkan teori ekonominya dikenal sebagai teori ekonomi klasik. Asumsi-asumsi klasik mempunyai konsekuensi bahwa proses pertukaran adalah satu-satunya cara untuk saling berinteraksi untuk mencapai keseimbangan, sebab setiap individu dalam perekonomian telah mencapai keseimbangan. Maka, perekonomian secara total mencapai keseimbangan. Itulah sebabnya teori klasik identik dengan teori ekonomi mikro. Karena permintaan relatif tidak terbatas berdasarkan hukum Say, maka masalah sentral perekonomian adalah penawaran, baik penawaran input maupun output. Karena itulah ilmu ekonomi klasik dikenal sebagai ilmu ekonomi yang sangat menekankan sisi penawaran. B. Revolusi Keynes. Lahirnya teori ekonomi makro sebelum terjadinya kelesuan perekonomian dunia pada tahun 1923 sampai 1933 yang dikenal dengan depresi besar. Ilmu ekonomi tidak mengenal dikotomi mikro-makro. Fokus pembahasan ilmu ekonomi pada masa sebelum depresi besar adalah perilaku individu dalam rangka mencapai keseimbangan. Untuk analisis keseimbangan umum digunakan model walras. Sayangnya, depresi besar membuyarkan keyakinan terhadap hipotesis ekonomi klasik, sebab depresi besar terjadi dalam jangka waktu yang lama (1929 sampai 1933) dan menimbulkan masalah-masalah besar. Untungnya dalam keadaan yang genting seperti di atas, seorang ekonom Inggris, John Maynard Keynes, melontarkan pendapat untuk memperbaiki keadaan melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money yang terbit pada tahun 1936. Dalam bukunya yang lebih terkenal sebagai The General Theory, Keynes menyampaikan dua hal pokok. Yang pertama adalah kritik ilmiah terhadap Adam Smith. Menurut Keynes, kelemahan teori klasik adalah lemahnya asumsi tentang pasar yang dianggap terlalu idealis dan terlalu ditekannya. Masalah ekonomi pada sisi penawaran yang kedua adalah usulan pemulihan dengan memasukkan peranan ekonomi dalam perekonomian dalam rangka menstimulir sisi permintaan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Menijai, mahasiswi dari Universitas Teknologi Nusantara. Nama saya Asep Mulyana, terima kasih.